Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Saya percaya anugerah Allah, pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu tema. Temanya adalah Dia di dalam kita. Ya, temanya Dia di dalam kita. Bentar, slide-nya saya siapkan. Ya, Dia di dalam kita, ya. Oke, siapa Dia itu? Yaitu Tuhan Yesus, ya. Nah, ada di dalam diri kita. Nah, saudara, ini masih berkelanjutan ya. Dari kita belajar tentang cloning Yesus. Sekarang kesadaran tentang Yesus ada di dalam diri kita ini harus dibangun ya, kuat sekali. Setiap hari jangan sampai kehilangan kesadaran bahwa ada Allah di dalam diri kita ini loh. Ya. Ada Allah di dalam diri kita. Tapi walaupun Anda menyadari ada Allah di dalam diri Anda, untuk apa Dia ada di dalam diri Anda? Nah, jangan sampai hanya dijadikan sebagai bodyguard aja. Pokoknya kalau ada masalah, Tuhan disodorkan ya untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu nanti Anda tinggal terima hasilnya enak dan sebagainya. Nah, memang Tuhan suka menolong kita sih. Tapi bukan hanya sekedar itu saja. Tapi ada maksud dan tujuannya. Kenapa Dia ada di dalam diri Anda. Nah, untuk mengetahui apa kehendak dan tujuan Allah, sehingga maksud tujuan Allah itu boleh kita temukan dan kita sadari dan kita ketahui, itu harus dibangun satu kerinduan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya ini. Kerinduan tentang apa, saudara? Tentang lapar akan Allah. Ya, tentang lapar akan Allah. Ini Allah Bapa berkata begini, biarlah semua murid menjadi lapar dan haus akan aku, lebih dari segala-galanya di dunia ini. Engkau telah mengerti bahwa sekarang bukan masanya merindukan urapan-urapan di atas daging lagi, tetapi merindukan sendiri. Sekali lagi ya, ini merupakan pesan daripada Allah Bapa yang harus diketahui dan dimengerti oleh setiap gereja Tuhan. Biarlah semua murid menjadi lapar dan haus akan aku, lebih dari segala-galanya di dunia ini. Engkau telah mengerti bahwa sekarang bukan masanya kita merindukan urapan-urapan di atas daging lagi, tetapi merindukan Allah sendiri, saudara. Ya, nah, rindu terhadap kuasa Tuhan, ya, rindu terhadap mujizat Tuhan, itu hal-hal yang sering kita alami dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena adanya kebutuhan, hal-hal yang mendesak di dalam kehidupan kita ya. Yang sakit butuh kesembuhan, yang berbeban berat butuh kelegaan, yang punya masalah butuh pertolongan, jalan keluar, dan sebagainya. Nah, saudara, bahkan ada beberapa orang yang mengaku sebagai pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Mereka kalau datang kepada Tuhan yang dirindukan adalah lawatan Allah yang bentuknya adalah hadirat atau urapan kuasa Tuhan. Jadi nyembah lama-lama gitu ya, berbahasa roh lama-lama 2-3 jam gitu ya. Tuhan, urapi aku, penuhi aku dengan urapanmu supaya doaku ini manjur. Kalau aku mendoakan orang sakit itu nggak mati tapi sembuh gitu loh. Nah, ya. Nah, itu kerinduan para hamba-hamba Tuhan gitu ya. Nah, mereka minta supaya urapan Allah itu turun menyertai dalam kehidupan mereka. Tapi saudara, malam hari ini ada kerinduan yang lebih mulia daripada sekedar Anda merindukan urapan-urapan yang datangnya dari Dia itu. Ya. Tadi Allah Bapa mengatakan, biarlah semua murid itu menjadi lapar dan haus akan aku.
Lebih dari segalanya, termasuk urapan-urapan dan kuasa-kuasa itu yang Anda butuhkan, yang Anda perlukan, baik dalam pelayanan maupun untuk kehidupan Anda pribadi. Yaitu tentang butuh Allah, rindu dan haus akan Allah. Ya, nah saudara, kalau kerinduan itu nanti Anda bangun, apa yang terjadi? Kerinduan Anda supaya Allah hadir menguasai hidup Anda ini nanti akan membuat Bapak katakan, aku akan turun dan memenuhi rumahku. Rumahku di sini adalah tubuh kita atau hidup kita, karena tubuh kita adalah bait sucinya ya. Aku akan turun dan memenuhi rumahku dengan cara yang dahsyat. Dan sejak itu engkau tak kekurangan apapun lagi. Jadi koreksi ini apa yang Anda harapkan sebelumnya, tapi justru meluruskan atau memurnikan motivasinya. Kenapa? Kalau orang hanya merindukan urapan atau kuasanya, kadang-kadang dia tidak terlalu merindukan pribadinya. Asal sudah dapat, ya sudah, ya. Tapi sekarang Allah ingin lebih murni lagi dalam kehausan dan kelaparan kita akan Tuhan ini. Jangan hanya merindukan kuasanya, jangan hanya merindukan urapannya, tapi rindukan pribadinya. Kalau kita merindukan pribadinya, tadi dikatakan, aku akan turun dan memenuhi rumahku dengan cara yang sangat dahsyat. Dan sejak itu, sejak Allah turun ke dalam rumahnya, ke dalam hidup kita karena kita rindukan tersebut, ya, engkau tak akan kekurangan apapun lagi, termasuk urapan, termasuk kuasa, termasuk kesembuhan, termasuk mujizat. Kenapa? Karena sumbernya sekarang ada di dalam diri Anda. Anda bukan hanya merindukan alirannya, tapi sekarang Anda mendapatkan mata air atau sumbernya tersebut. Ya, jadi mekanismenya ini harus benar dan tepat. Kita ingat ya, satu kali ada perempuan Samaria yang ketemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub itu. Apa yang terjadi? Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini. Pertama, perempuan ini adalah orang yang punya kebutuhan, ya, atau kehausan, lapar dan haus. Tapi dia mencoba untuk memuaskannya dengan cara dunia. Tapi akhirnya dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu sama Tuhan Yesus dipancing-pancing gitu ya. Lalu akhirnya Tuhan Yesus membelokkan arahnya. Kalau kamu haus, kalau kamu lapar, ya, untuk memuaskannya kamu cari di dunia ini, semua nggak ada yang bisa memuaskanmu. Ya, oke, sekarang kehausan dan kelaparanmu itu tujukan kepadaku. Ya, Tuhan Yesus menarik perhatiannya sampai akhirnya perbincangan dengan perempuan itu membuat perempuan itu tertuju kepada Yesus, bukan? Lalu mulai berharap kepada Yesus. Lalu menerima Yesus. Dampak daripada menerima Yesus apa? Alkitab mengatakan, ya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam dirinya sekarang ada mata air. Ya. Ada mata air. Ada sumber. Kenapa? Karena pribadinya itu sekarang ada di dalam diri Anda. Sang pembuat mujizat itu ada di dalam diri Anda. Sang pemberi urapan itu ada di dalam diri Anda. Sang pemberi kuasa itu ada di dalam diri Anda. Jadi kita lebih smart ya, lebih bijaksana dan lebih pinter sedikit sekarang. Daripada kita mengharapkan manifestasinya Allah terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang yang kita rindukan, kita langsung ambil Allahnya. Sumbernya itu. Terima Tuhan Yesus, artinya Anda mendapatkan urapan juga. Bro. Ada Yesus di dalam diri Anda, Yesus pembuat mujizat, ada mujizat juga di dalam kehidupan Anda.
Tapi orang yang hanya mencari mujizat, kuasa, dan urapan, belum tentu sang pembuat mujizat atau pemberi urapan itu ada di dalam diri Anda semuanya. Amin. Nah, lanjut ya. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Allah Bapa. Kepenuhanku akan ada di dalammu, dan engkau akan bergerak jauh beda dari yang dahulu, di bawah kekuasaan rohku. Aku yang akan mendorongmu sebelum engkau sempat berpikir untuk melakukan sesuatu dengan sedikit pun. Ternyata, saudara, ketika dia masuk ke dalam diri Anda akan mengalami kepenuhan. Kepenuhan Allah ada di dalam diri Anda ini. Dan dampak daripada kepenuhan Allah itu, engkau akan bergerak jauh beda dari yang dahulu, yaitu di dalam kekuasaan roh Allah. Ya, nah di sini Allah akan mendorong kita sebelum kita sempat berpikir atau melakukan sesuatu tanpa kebimbangan sedikit pun. Ya, lanjut. Aku yang akan melakukan segala sesuatu, bahkan hal paling kecil pun yang pernah kau bayangkan, seperti engkau sedang digendong. Ya. Nah, saudara, malam hari ini ada kabar baik, ya. Begini, saudara. Ketika saya merenungkan apa yang dikatakan oleh Allah Bapa ini, roh saya melonjak, melompat. Saya sangat-sangat bersuka cita karena mendengar arahan apa yang dikatakan Bapak ini membuat kesadaran kita sekarang boleh bangkit dan punya pengharapan di dalam Dia. Kalau engkau selama ini sudah berdoa bertalu-talu sampai frustasi nggak menemukan jawabannya, ya malam hari ini kalau Anda bisa merenungkan apa yang pesan Allah Bapa ini, Anda akan mengerti sekarang, ya. Hidup kita akan diubah ketika respon Anda, ya, hati Anda, kehausan Anda tujukan kepada Dia, dan Anda izinkan Dia memenuhi setiap kehidupan Anda di dalam diri Anda. Nanti akan ada manifestasi yang besar di dalam kehidupan kita ini. Itu ibaratnya hidup kita ini seperti digendong oleh roh Allah itu, ya, oleh Allah sendiri. Ya, Anda tahu ya, digendong itu artinya apa? Ditopang, ya, ditopang. Satu kali ada orang yang merasa dia terabaikan atau doa-doanya nggak dijawab oleh Tuhan, ya. Jadi sampai hampir hopeless, putus asa, putus pengharapan. Satu kali, ya, dia mendapatkan sebuah penglihatan di tengah-tengah keputusasakan itu. Dia seperti melihat sebuah vision, ya. Nah, dalam vision itu dia melihat dia berjalan dengan Allah. Ketika jalannya rata, ya, dia dengan asik berjalan dengan Allah. Lalu bekas jalannya itu karena ya seperti pasir gitu, ya. Jadi ada bekas telapak kaki mereka, ya, ada bekas telapak kaki mereka. Karena yang berjalan dua orang. Satu orang kan punya dua kaki, ya, jadi ada dua telapak kaki. Jadi bekasnya ada 4, saudara. Dilihat itu ada 4, ya. Dalam keadaan senang, keadaan bahagia seperti itu, dia melihat perjalanannya dengan Tuhan itu membekaskan apa ya, membuat ada jejak itu loh, bekas jejak 4 kaki itu, ya. Nah, saudara, satu kali dia lihat satu kondisi yang berbeda, ya. Ternyata dibawa jalan, diajak jalan oleh Tuhan ke tempat yang terjal, ke tempat yang penuh dengan batu-batu tajam, ya, bahaya mengancam di sekitarnya dan sebagainya. Ketika, ya, dia melihat bekas telapak kaki itu tidak 4 lagi, tapi tinggal 2. Tinggal 2, ya. Ketika dia lihat tinggal 2 itu, dia kaget. Karena dia kaget, dia terbangun, ya, dari kesadarannya, dari masuk alam roh tadi, ya. Lalu dia sadar, dan sadar mulai itu dia merenung, ya, dia merenung dalam penglihatan itu, ya. Dia kenapa ketika dalam keadaan happy, ya, bekas kakinya, jejak kakinya itu kok ada 4.
Tapi ketika semuanya serba sulit, ya, banyak rintangan dan tantangan, kenapa tinggal 2? Lalu dia mikir gitu ya. Lah, Allah itu memang begitu. Gitu. Ya, kalau dalam keadaan sukacita dia menyertai, dalam keadaan susah dia tinggalkan aku. Seperti keadaanku hari ini. Ya, doaku nggak terjawab, seolah-olah Allah tidak mendengar doanya dan mengabaikan dia. Ya, lalu dia protes dengan Tuhan. Tuhan, kok begitu? Ya, lah. Dalam keadaan enak kenapa engkau menyertai aku, tapi dalam keadaan susah kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, akhirnya dia melihat Bapak tersenyum. Ya, nah, Bapak tersenyum menjelaskan duduk persoalannya. Nah, gitu ya. Apa yang kamu lihat? Ketika semuanya berjalan dengan baik, kamu lihat ada 4 kaki, ya. Artinya, kau lihat aku berjalan bersama denganmu. Tapi ketika semuanya terjadi menjadi sulit dan sukar, ya, bahaya terdapat di tempat itu, apa yang terjadi? Ya, tinggal 2 kaki. Ya, engkau di mana? Lalu Bapak tersenyum bilang, tahu enggak? Ya, sebenarnya yang kau lihat itu 2 kaki itu bekasnya kaki siapa? Itu bukan kakimu, tapi itu kakiku. Terus bekas kakiku di mana? Bekas kakimu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ketika aku lihat kamu tidak sanggup untuk menjalaninya, aku gendong kamu. Aku gendong kamu, ya. Digendong oleh Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita lihat, ya. Ternyata kalau kita menyertakan Roh Kudus, Allah Bapa di dalam kehidupan kita ini, hidup kita kadang-kadang, ya, mengalami hal-hal sesuatu yang tidak kita mampu untuk kerjakan sendiri. Disitulah kadang-kadang dia take over. Dia mau ambil alih itu semuanya. Nah, dengan cara apa? Dia gendong kita, ya. Nah, saudara, malam hari ini, kalau kita memprioritaskan pribadi Allah yang tinggal di dalam diri kita, bukan sekedar kita haus akan urapan kuasanya, tapi kerinduan kita sekarang kepada pribadinya. Nanti suasananya akan berbeda, saudara. Ya, Anda akan merasakan namanya digendong oleh Allah. Digendong oleh Allah. Kalau engkau memegang otoritas itu sendiri, engkau memegang urapan itu sendiri, engkau memegang kuasa itu sendiri, engkau berjalan dengan kakimu sendiri sambil menggunakan kuasa daripada Allah itu. Amin. Ya. Nah, tapi kalau Anda mengandalkan Tuhannya, ketika Anda tidak mampu, Tuhan itu nanti akan bekerja dengan caranya sendiri, dengan maunya sendiri, lalu keinginan Anda disingkirkannya, ya, disingkirkannya, sehingga kemauan Tuhan itu nanti yang akan terjadi di dalam kehidupan kita dengan sempurna. Nah, saudara, masih ada kelanjutannya. Ya, bahkan engkau akan berjalan tidak dengan kakimu sendiri, tetapi dengan kakiku. Ya, ini perhatiin. Belum pernah kau alami seperti ini, dan orang lain tak akan ada yang mengaku pernah melakukan seperti itu. Benar, aku sedang menantikan saat seperti zaman awal dari gereja semula terjadi lagi, yaitu juga terjadi ketika awal masa gerejaku dimulai. Ya, nah, saudara, perhatikan ini, banyak hal yang akan kita alami. Ya, saya katakan bahwa engkau tidak akan berjalan dengan kakimu sendiri, tetapi dengan kakiku. Ya, Tuhan yang bekerja dengan caranya, dengan kekuatannya, dengan rohnya di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika hal ini, ya, chatting ini mulai muncul dan terjadi di RTM, itu yang kami alami sebuah keadaan kondisi. Dalam kehidupan kami melihat kami sepertinya tak melakukan apa-apa dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan yang melakukannya dalam kehidupan kita. Ya, dulu pernah saya ceritakan, ya. Sampai satu kali Tuhan itu ambil semua kapasitas yang ada di dalam kehidupan kita ini. Ya, ini yang saya alami. Contoh begini.
ketika ya, saya diundang khotbah, ya. Nah, saya mempersiapkan khotbah sampai nggak bisa. Nggak ngerti apa yang harus saya khotbahkan. Setiap ayat yang saya buka, saya baca, itu nggak ada yang hidup. Gitu ya. Kalau dipaksakan secara teori saja, saya masih bisa jalan gitu ya. Oh, ayat ini larinya ke sini, poinnya ke sini gitu. Tapi hanya sebatas pengetahuan saja. Ya. Nah, sampai akhirnya hanya saya belum tahu apa yang harus saya khotbahkan. Disitulah saya mengerti. Ketika saatnya saya harus melakukan sesuatu tanpa dengan kekuatan kami sendiri, Tuhan yang melakukannya. Ya. Dan itu benar-benar on the spot. Luar biasa jadi. Sampai saya itu mulai mengerti, oh, ini namanya berjalan dengan kakinya Tuhan, itu seperti itu. Ya. Karena saya seorang hamba Tuhan, jadi cerita saya itu di area sekitar pelayanan ya, sekitar pelayanan. Ada juga nih contoh lagi ketika saya ditelepon oleh murid saya, ternyata ada orang yang minta didoain. Saya sudah bilang sebenarnya, kamu kan sudah bisa mendoakan, karena dia sudah menjadi tim pendoa di Tiberias, ya. Lalu saya bilang, udah doain saja, saya bilang begitu. Kamu kan sudah bisa mendoakan dalam pelayanan dan banyak hasilnya, banyak orang yang sembuh, Anda doain dan sebagainya. Lalu dia bilang gini, Pak, yang ini beda. Bedanya apa? Pokoknya kasusnya ruwet, Pak. Jadi Bapak harus datang ke rumah sakit. Jadi dia hanya ngomong seperti itu. Sampai akhirnya saya datang ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, lalu dia baru ngomong, Pak, itu yang di dalam, itu sebenarnya paranormal, Pak. Paranormal, Pak, ya. Ini CS-nya Gendeng Pamungkas, Pak. Gitu ya, dari Pati. Jadi mereka itu ada saudara apa namanya gitu, itu kayak tim apa ya, kayak perkumpulan para paranormal seperti itu. Nggak saya sebut namanya. Nah, terus nggak tahu bagaimana dia ngalami sekarat di situ. Nah, orang kalau punya ilmu Anda tahu sendiri ya, antara mati dan hidup itu tubuhnya nggak kuat, tapi nggak bisa mati seperti itu ya. Istrinya bingung ya, sudah cari teman paranormalnya, sudah cari dukun-dukun dan sebagainya, tidak bisa ya. Lalu dia ketemu dengan temannya yaitu murid saya tadi itu. Nah, akhirnya murid saya undang saya untuk masuk ke sana. Ketika saya di depan pintu dibilang itu paranormal hebat seperti itu, saya kok jadi kayak shock gitu. Ya, gitu, kaget gitu loh. Lah karena saya kaget, saya bingung gitu loh. Saya jadi nggak bisa mikir gitu loh. Mesti ngapain ya? Mesti ngapain ya? Saya masuk, nyapa dulu gitu ya. Lalu saya kenalan dengan istrinya dan keluarganya yang lainnya. Lalu dia ngomong ya bahwa nanti akan ada beberapa paranormal yang datang juga untuk besuk suaminya tersebut. Lah ketika dia ngomong begitu, saya masih belum mengerti. Mesti doa apa terhadap orang itu. Ya, saya pamit kepada murid saya itu, bentar ya, saya mau ke toilet. Nah, saya ke toilet ya. Saya buka telepon handphone saya telepon senior saya, Pak Andreas. Pak Andreas ya. Saya telepon, nggak diangkat-angkat. Ya, hampir 20 menit lebih di kamar mandi itu, ya, di toilet itu saya telepon kok nggak diangkat-angkat ini. Aduh, ini gimana itu? Yang di sana kan nunggu ya. Lah nggak lama, nggak, saya juga mikir, waduh kalau kelamaan nanti bagaimana? Akhirnya, nah nggak diangkat sama Pak Andreas, saya nggak mengerti, mesti minta tolong kepada siapa lagi. Ya, akhirnya saya balik ke kamar rumah sakit itu. Nah, disitulah saya buka pintu, saya belum ngerti lagi apa yang akan saya lakukan. Ya, lah disitulah saya cuma bilang begini, Tuhan, ya, saya nggak ngerti, saya nggak bisa, ya, saya nggak mampu. Hanya Engkau yang bisa, Tuhan. Engkau yang melakukan segala-galanya. Biarlah hikmat-Mu turun atas hamba-Mu ini. Ya, ketika saya menyerah dengan Tuhan itu, saya nggak pakai kaki saya sendiri. Tuhan sodorkan kakinya. Sehingga saya melayani, berjalan dalam pelayanan itu menggunakan kakinya Allah.
Ya, caranya Allah itu. Ya, ketika saya mulai tidak mengandalkan diri saya dan saya sudah pasrah hanya Tuhan yang akan melakukannya, tato ada aja saudara ya. Tato istrinya itu cerita begini, cerita begitu, itu segala macam. Saya nangkep saudara, gitu ya. Ya, tadi ngomong sama istri nggak nangkep apa-apa. Tapi ketika saya mulai menyerah dengan Allah itu orang ngomong dikit aja itu kayak pintu akses, gitu. Oh, begini, gini, 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 gini. Lalu muncul nih, oh gini, gini, dan gitu. Akhirnya saya bilang, oke, yuk kita berdoa. Ya, kita berdoa. Nah, saudara, itu orang koma sebenarnya ya. Nah, ketika saya ajak berdoa, saya tembus rohnya, lalu saya ajak bicara, lalu saya injili di alam roh juga, rohnya itu, karena dia nggak bisa ngomong, jadi saya injilin tembus ke rohnya. Ya, dia hanya meneteskan air mata saja, sampai istrinya bilang, Pak, dari kemarin malam dia nggak pernah nangis atau reaksi apapun juga. Tapi ketika Bapak ajak bertobat tadi menerima Tuhan Yesus, kenapa Pak ya kok ada keluar air mata? Itu artinya respon, saya bilang gitu ya. Itu artinya respon. Nah, saudara, itu pengalaman-pengalaman yang banyak yang saya lakukan, ya, yang terjadi, di mana saat itu ketika bahwa Allah ingin ya tinggal di dalam diri kita. Kamu jangan gunakan lagi ya kuasa-kuasa yang Anda kumpul-kumpulkan itu sendiri dengan kekuatanmu lagi. Di sini kita mulai belajar untuk berjalan dengan kakinya Allah. Lalu kita digendong oleh Allah itu. Nurut sama dia. Orang digendong itu nggak punya kehendak, bukan? Dia ada di mana, dia pergi kemana, itu tergantung yang menggendong dia, bukan? Karena Anda sudah nggak punya hak untuk milih lagi di situ gitu. Ya, kenapa? Hidupmu digendong. Itu namanya menggunakan kakinya Allah. Anda ada di dalam dia. Nah, awalnya dia ada di dalam Anda. Karena Anda beri otoritas, Anda mulai serahkan semuanya dalam kehidupan Anda ini kepada dia. Dia ambil alih, dia akan pimpin kita, dia akan arahkan hidup kita ini, ya. Semuanya atas kehendak dia saja. Itu yang terjadi dalam jemaat mula-mula, saudara. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 2-4, ya. Tiba-tiba, ini waktu terjadi pencurahan Roh Kudus. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Ya. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, ya, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakannya. Jadi Anda lihat, dampak daripada ketika murid-murid itu dibaptis Roh Kudus, apa yang terjadi dengan Petrus yang kita pelajari kemarin? Petrus itu disidang, ya, di tengah-tengah mahkamah agama itu. Dia dikendalikan oleh Roh. Kalau dia pakai kekuatannya sendiri, dia akan mengalami kekalahan seperti ketika dia ada ketemu dengan perempuan yang mengatakan, kamu kan juga salah satu dari mereka itu. Tapi bahasanya beda. Apa yang keluar dari mulutnya Petrus itu berbeda. Dia berkata, kalau disuruh tunduk, ya, takut, aku lebih takut kepada Allah daripada manusia. Lalu mahkamah agama itu mulai berkomentar satu dengan lain. Aneh ya, keberanian dari mana itu? Pikiran siapa itu? Kalau Petrus nggak begitu itu. Gitu ya. Nah saudara, berarti ya, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus tadi, Petrus tadi, mereka mulai punya arah hidup, gayanya itu beda. Dikendalikan oleh Roh itu. Ya. Nah ketika dia mulai melakukan penginjilan-penginjilan, itu jemaat mula-mula itu benar-benar. Mereka kalau mau melakukan sesuatu, dia berdoa dulu bersama-sama.
Nanti roh yang memutuskan. Roh berkata, suruh, ya, pilih 2 orang. Lalu mereka membuang undi. Ya, zaman dulu untuk mereka mendengar suara Tuhan itu masih dipengaruhi dengan cara perjanjian lama. Belum menggunakan hati nurani sepenuhnya seperti apa yang kita ajarkan selama ini. Jadi mereka membuang undi, lalu jatuhlah undi itu ya kepada Saulus dan Barnabas. Lalu keduanya diutus untuk pergi. Saulus dan Barnabas itu juga orang-orang yang mengikuti pimpinan roh juga ini. Ya. Nah, saudara, jadi apa yang terjadi dengan para rasul kala itu? Mereka dalam pelayanannya, dia bergantung. Tidak hanya berpikir, aku mau kemana ya? Cari informasi ini dan itu, enggak. Dia banyak bersekutu, dikatakan kehidupan jemaat mula-mula itu. Mereka sering berkumpul bersama-sama sambil memuji Tuhan, sambil memecah-mecahkan roti, ya. Disitulah Tuhan mulai memberikan instruksi, ya, memberikan arahan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka kerjakan. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan orang-orang yang kedagingan, ya? Dalam perjanjian lama, ya, Allah Bapa berkata begini. Ya, itu terjadi juga sebelumnya ketika Menara Babel mulai didirikan. Saat itu tak seorang dapat mencegah untuk berkata-kata dalam bahasa yang asing satu sama lain tanpa mampu kembali ke dalam bahasa asli mereka lagi. Aku akan lakukan sekali lagi saat ini. Hanya kali ini mereka masih bisa kembali ke dalam bahasa ibu mereka bila mereka tak sedang di bawah kontrol Roh Kudus. Ya, kita lihat dulu ayatnya dalam Kejadian 11 ayat 5 sampai yang ke-8. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota-kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ya, nah saudara, sebenarnya antara baptisan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu dengan peristiwa di Menara Babel itu sebenarnya ada kemiripan sebenarnya. Ada kemiripannya begini, saudara, ya. Nah, Allah turun juga, ya. Ketika orang mulai punya ide gagasan untuk membangun menara besar itu yang tinggi, ya, sampai ke langit itu, lalu Allah turun, betul nggak ya? Allah turun. Nah, lalu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, ketika murid-murid itu, kurang lebih 120 murid itu kumpul di loteng Yerusalem, Allah turun juga ke perkumpulan mereka juga, ya. Apa yang dilakukan? Dalam Menara Babel itu, ya, Allah mengacau balaukan mereka. Ya. Tapi dalam baptisan Roh Kudus itu, Allah mempersatukan mereka. Itu bedanya, ya. Jadi Allah turun karena kondisinya berbeda. Yang satu sedang mengharapkan hadirat Allah, kehadiran Allah, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kamu harus tinggal di kota ini sampai dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Sementara yang Babel itu atas keinginan mereka. Mereka sehati, mereka sepakat, lalu sampai Allah berkata, semua yang dilakukan oleh mereka ini tidak akan ada yang tidak terlaksana. Artinya apa? Pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Lalu Allah turun mengacaukan bahasa mereka. Ketika baptisan Roh Kudus, Allah memberi mereka bahasa juga, betul? Bahasa-bahasa yang lain. Ya, bahasa-bahasa yang lain. Nah, saudara, bahasa itu kan sarana untuk berkomunikasi, bukan? Nah, saudara, satu kali
Tuhan Yesus kan berdebat dengan ahli Taurat, ya, orang Farisi, orang Saduki yang menentang pengajarannya Yesus. Lalu Yesus berkata begini, kenapa kamu nggak bisa mengerti pengajaranku ini? Karena kamu nggak ngerti bahasaku. Gitu ya. Kamu nggak ngerti bahasaku. Nah, karena nggak ngerti bahasanya, makanya miscommunication. Ya, apa yang dikatakan Yesus selalu nggak bisa diterima oleh ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki itu. Beda. Ya. Itu yang disebut tidak mengerti bahasa. Nah, saya mau ambil tentang hal ini ya. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dan apa yang terjadi dalam Menara Babel dan waktu pencurahan Roh Kudus ini. Ya, dalam pencurahan Roh Kudus dikatakan bahwa dia mendapatkan bahasa-bahasa lain. Ya, dalam Menara Babel dia, ya, orang-orang itu dikacaukan bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti satu dengan yang lainnya dan akhirnya kacau balau, pisah semuanya, pergi ke segala penjuru arah seperti itu. Ya, nah, saudara, kita perhatiin di sini ya. Sebenarnya bahasa itu merupakan sarana. Ya, kalau Anda mengerti bahasa saya, ya, Anda akan bisa nurut dengan saya. Ya, Anda bisa menurut dengan saya. Ya, tapi kalau Anda nggak mengerti bahasa saya, Anda nggak akan bisa mengerti dan melakukan apa yang sedang saya inginkan supaya Anda lakukan itu. Nah, bahasa itu bisa verbal, yaitu perkataan, tapi juga bisa ekspresi, bukan? Kadang-kadang ada bahasa tangan, ya, ada bahasa mata, ya. Saya mungkin cuma geleng aja, ya. Anda tahu maksudnya? Ya, Anda ngerti maksudnya? Gitu ya. Bukan tripping ini, bukan. Ya, saya geleng begini Anda tahu ya. Saya nggak setuju ya. Tapi kalau saya ngangguk gitu, ya, Pama itu West aja nih, Pak, tempe menduan, angguk gitu ya. Nah, setuju itu namanya. You know. Tapi kalau saya lagi batuk, enggak, serak, enggak. Saya nggak usah ngomong gitu loh. Saya cuma geleng dan saya ngangguk gitu, Wester langsung tahu. Itu maksudnya, you know. Itu bahasa juga, betul? Ya, untuk berkomunikasi. Nah, sekarang saudara, ya, Tuhan, you know, mau kita nangkep, ngerti bahasanya, betul nggak? Ngerti tuntunannya, ritmenya, betul nggak ya? Dari langkahnya, dari geraknya, Anda harus paham betul tentang apa yang Tuhan yang ingin mau lakukan di dalam kehidupan Anda. Matamu harus tetap tertuju kepada Dia, pandang Dia terus gitu loh, you know? Amati. Nah, ketika Anda bisa melihat matanya Tuhan, Anda akan nangkep bahasanya di situ ya. Dia lagi bicara apa dengan matanya. Dia mau lagi bicara apa dengan tangannya. Ya. Nah, saudara, tiap hari sebenarnya dia mau memimpin dalam kehidupan kita ini. Ya. Nah, saudara, jadi kita harus mulai nomor satu, ya, kehadiran dia kita harapkan pertama. Setelah dia hadir, lalu kita harus terus tertuju mata kita ini kepada dia. Pandang dia terus. Sampai ngerti bahasanya. Ya, ngerti bahasanya. Kenapa? Dia mau menuntun dalam kehidupan kita ini. Dia ada di dalam hidup kita ini. Perhatikan, ya, kesadaran Tuhan, engkau mau apa? Tiap hari harus begitu, ya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nah, itu kalimat-kalimat itu harus dilatih supaya kita tidak nuntut Tuhan, tapi kita membuka akses untuk setiap hari. Tuhan boleh intervensi di dalam kehidupan kita ini. Tuhan, aku rela Engkau kendalikan. Aku mau Kau gendong. Ya. Nah, nurut sama Tuhan. Nah, sekali lagi saudara ya. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Bapak. Ini sangat menarik. Di mana-mana kehadiranku yang dahsyat akan nampak dan tak seorang mampu menyangkalinya.
semua lembaga keagamaan akan terguncang. Aku tak hendak membiarkan kemuliaanku dirampok lagi oleh sistem agama yang lain. Mereka harus mengetahui iman mana yang asli dan mana yang palsu. Ya, nah saudara, iman itu apa? Ya, dengar Tuhan, ngerti Tuhan, bukan merancang, bukan bikin konsep sendiri. Ya, untuk menyenangkan Tuhan itu cuma satu. Caranya apa? Anda dengar, dia ngomong, Anda ngerti apa yang dia ingin kerjakan, lalu Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Itu yang membuat dia senang. Tapi kalau Anda berpikir, kalau aku bikin ini, Tuhan senang nggak ya? Belum tentu. Karena semua yang sumbernya dari daging, tak pernah berkenan di hadapan Allah. Ya, tak pernah berkenan di hadapan Allah. Jadi paling enak sekarang apa? Dengar dulu dari dia itu. Apa yang dia mau. Nah, saudara, semua lembaga-lembaga di dunia ini, dia selalu membuat rancangan, program, dan sebagainya. Ya, nah, ada yang bentuknya politik, ada yang bentuknya keagamaan juga. Sekarang banyak, saudara, ya, gereja-gereja yang mulai membangun sebuah lembaga, ya, yang jauh lebih kuat. Karena apa? Dogmanya itu nggak bisa digantikan walaupun Roh Kudus menyentuh. Pokoknya kalau begini ada pergerakan transformasi dari Roh Kudus, mereka nggak bisa terima. Ada gereja-gereja seperti itu. Pokoknya itu bukan gereja kami, gitu ya. Padahal Roh Kudus sedang melakukan pembaruan, ya. Tapi mereka tak mampu, tak mau untuk mengubah dogmanya itu. Ini lembaga saya. Ya, saudara. Tapi nanti satu saat, saudara, semua akan tergoncang. Ya, Allah berkata, ya tadi katakan, aku tak hendak membiarkan kemuliaanku dirampok lagi oleh sistem agama yang lain. Mereka harus mengetahui iman mana yang asli dan mana yang palsu. Amin. Iman itu kan universal. Ya, semua kepercayaan pasti mengatakan mereka orang beriman. Tapi iman yang hakiki adalah iman mempercayai tentang apa yang dikatakan oleh anak Allah itu. Nah, saudara, jadi sekarang lapar dan haus akan Tuhan itu harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Setiap orang perlu dipimpin kepada keadaan lapar dan haus. Bukan hanya terhadap firman dan kebenaranku, tetapi haus dan lapar akan aku sendiri. Bukan akan hal-hal lain sama sekali. Engkau dapat mengajarkan bagaimana haus dan lapar seperti itu dapat diperoleh. Ya, firman Allah mengatakan, carilah, maka kamu akan mendapati aku. Amin ya. Jadi sekarang setiap orang harus dipimpin dalam keadaan lapar dan haus. Bukan hanya kepada firman, tapi akan kehadiran Tuhan itu sendiri. Coba kita perhatikan ya. Seorang raja namanya Daud, dia menulis dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya, saudara, Anda lihat sini ya. Ini ayat mengatakan ya. Jadi Daud itu merindukan Allahnya seperti rusa yang merindukan sungai itu, jiwanya haus itu. Nah, ayat 4 ini ada keterangan ya. Air mataku menjadi makananku, dia itu menangis itu ya, siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya. Nah, saudara, kehadiran Allah di dalam kehidupan kita itu bisa dideteksi, bisa dilihat. Ya, ada Allah di dalam diri Anda atau tidak itu bisa dilihat oleh orang-orang sekitar Anda itu. Nah, kala itu Daud itu apa ya, dalam hidupnya itu banyak orang yang berkomentar, Daud, nah, di mana Allahmu itu?
Daud sendiri merasakan, aduh, ya, Allah di mana ya? Anda tahu dalam perjanjian lama, itu kehadiran Allah tidak permanen. Sifatnya temporer ya. Dapat pindah-pindah seperti itu karena belum ada Roh Kudus yang memeteraikannya, ya. Nah, jadi ada orang yang kehilangan Allah itu ada. Walaupun dia pernah disertai oleh Allah. Itu terjadi. Ya, dan itu bisa berangsur-angsur, bisa waktunya bisa lama juga nih. Kehilangan Allah, ya. Nah, Anda tahu kenapa muncul Samuel, ya? Karena pada masa Imam Eli itu Tuhan sudah tidak berbicara lagi kepada bangsa Israel. Kenapa? Anak-anaknya Imam Eli itu kan sudah sangat jahat, betul ya? Jadi bait suci itu dijadikan sarang penyamun betul-betul, ya, oleh anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas itu. Akhirnya Tuhan memanggil Samuel ada di situ. Lalu Samuel waktu dia sudah kanak-kanak ada di bait suci itu di Silo. Nah, disitulah Tuhan memanggil Samuel. Lalu Tuhan panggil Samuel, Samuel. Samuel bangun. Lah ketika ngobrol dengan Tuhan, apa yang dibicarakan oleh Allah kepada Samuel? Allah bicara tentang kejahatan anak-anak daripada Imam Eli itu. Itulah baru kali sebelumnya Allah sudah nggak bicara kepada bangsa Israel itu. Baru ketika Samuel ada di Silo itu, Allah mulai intervensi lagi. Allah hadir lagi. Dan itu waktunya panjang, ya. Nah, ini untuk menggambarkan ya. Jadi ada orang yang berkomentar tentang Daud ini. Daud, di mana Allahmu? Ketika banyak orang menegur, bertanya seperti itu, Daud itu sedih. Makanya dia bilang, air mataku menjadi makananku siang dan malam karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahku? Ya. Nah, ya, kerinduan Daud inilah ketika dia merasa Allah tidak hadir, Allah tidak ada di dalam dirinya. Lalu dia bilang begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukanmu ya Allah. Ya, Anda tahu saudara, orang yang merindukan Allah seperti rusa yang merindukan air. Ya, jiwa Anda seperti itu. Jiwaku haus kepadamu Allah, Allahku yang hidup. Dan ini sering kita nyanyikan ya, jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Atau seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Nah, Tuhan, aku rindu Engkau. Nah, coba sudah bangun juga dalam kehidupan Anda. Anda harus setiap hari, kalau Anda merasakan, kayaknya, padahal dia ada dalam diri Anda ya, tapi kehadirannya itu sudah nggak Anda rasakan gitu. Anda mulai bangun lagi, Tuhan, bermanifestasilah dalam kehidupanku ini. Nyatakan pribadimu dalam hidupku ini. Ya. Nah, kalau orang belum pernah mengundang Yesus, dia butuh juga kehadiran Yesus. Dia juga harus mengundang Yesus juga. Seperti rusa merindukan sungai. Ya, kita merindukan Tuhan. Ya, jadi harus diralat. Kalau selama ini kita rindu urapannya, kita rindu berkatnya, kita rindu kuasanya, ya. Kerinduanmu sekarang bukan tentang perkara kuasa, bukan perkara urapan, bukan perkara berkat lagi. Yang Anda rindukan cuma satu. Tuhan. Ya. Tuhan kerinduanku. Amin. Tuhan, aku rindu. Bangun itu terus. Ya. Sampai Anda menyadari, kalau udah Anda yakin dia ada di sini, jangan rindu terus. Tapi kalau Anda masih merasakan kekosongan terus masih minta ini, minta itu dan gitu, nah sekarang mulai coba diubah aja. Tuhan, hanya satu yang kubutuhkan. Engkau hadir di hidupku. Ya. Kalau Engkau hadir di hidupku, semuanya akan beres. Karena bukan aku yang bekerja. Engkau yang bekerja melalui kehidupanku ini. Amin.
Nah, saudara, Tuhan Yesus juga sering ya, dia memberitahu kepada orang-orang banyak ketika ada di muka bumi ini, ketika dia mengajar murid-muridnya. Satu kali dalam Yohanes pasal 6, kita baca di sini. Kata Yesus kepada mereka, ayat 35 ya. Kata Yesus kepada mereka, aku roti kehidupan, siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Ya, saudara, pertama kali, ya, sebelum Tuhan bicara tentang hal ini, Tuhan pernah melakukan satu mujizat ya. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti itu. Roti itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Menjadi buah bibir di mana-mana. 5 roti, 2 ekor ikan dimakan 5.000. Dan orang terkagum-kagum. Mereka mencari Yesus berbondong-bondong. Dan jumlahnya semakin banyak. Ya, ketika mujizat itu terjadi, Alkitab mencatat 5.000 orang itu yang dihitung hanya laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Ya, itu bisa dikenyangkan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Besoknya, saudara, itu mereka orang-orang itu pada mencari Yesus dengan tujuan apa? Mau menjadikan Yesus ini menjadi raja. Ya, mereka berpikir, kalau Yesus jadi raja kan enak, kita nggak usah kerja. Tiap hari kita lempar 1 roti gitu, wah, 1 kerajaan makan kenyang semuanya, ya. Nah, ada mujizat, ada mujizat terus dan sebagainya. Nah, saudara, tapi Yesus nggak berkenan, dia menarik diri dan sebagainya, ya. Nah, satu kali Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena mereka masih berpikir tentang roti. Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka itu, dia berkata, akulah roti yang turun dari surga. Ya. Akulah roti yang turun dari surga. Nah, kalau kamu tidak makan ya, dagingku dan minum darahku, kamu tidak mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Ya. Nah, ayat 35 ini Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, nah, Yesus menjamin nih, dia roti kehidupan. Siapa saja yang lapar dan haus, makan roti dan minum ya, dari Yesus ini, dia tidak akan kelaparan. Dia akan kenyang. Nah, lapar akan Tuhan itu sama dengan lapar akan roti hidup ini. Jadi kalau mulai punya kerinduan, lapar dan haus akan Tuhan, dijamin ya, Anda tidak akan mengalami kelaparan, artinya tidak akan kekurangan. Banyak hal yang akan dicukupkan dalam kehidupan Anda. Karena apa? Dianya itu. Ya. Nah, konsepnya sekarang harus dirombak ya. Jangan Anda punya masalah, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah? Tuhan butuh kuasamu. Sehingga saya penuh dengan kuasa, lalu saya bisa menyelesaikan masalah itu. Enggak, Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ide gagasannya juga tetap dia itu. Ya, nah saudara, ini penting sekali. Jadi tentang pencarian Tuhan ini harus menjadi prioritas nomor 1 di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, nih ayat 57-nya. Ya. Jadi jangan hanya terpaku kepuasan di dalam, tapi konsekuensinya di sini sama seperti hidup aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, jadi makan roti, merindukan Tuhan. Makan dia, kenyang, ya. Sekarang
hidup Anda bukan hidup karena Anda. Ya, barang siapa hidup oleh aku. Itu nggak maksud saya, ya? Hidup oleh aku itu apa? Kebergantungan sama dia dalam segala aspek. Seolah-olah Anda tak mampu sedikit pun. Sedikit Anda berpikir, sedikit Anda mulai berusaha sendiri, Anda akan keluar dari hidup oleh dia itu loh. Ya, Anda boleh bergerak itu karena dia, oleh dia. Amin. Kenapa? Karena dia mau Anda bergerak. Dia mau Anda lakukan sesuatu dalam setiap kehidupan kita ini. Amin. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini ya, ini hal yang simpel sebenarnya yang kita pelajari malam hari ini tentang mencari Tuhan, haus akan Tuhan, lalu hidup oleh Dia saja. Ya. Nah, jadi sadarin dulu, pencarian akan Tuhan itu harus melebihi, mengganti kebiasaan Anda mencari tentang berkat, kuasa, urapan, dan lain sebagainya. Coba jangan bunyikan lagi, oh Tuhan, gitu loh, penuhi aku dengan urapanmu. Gitu. Oh Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atasku. Gitu ya. Nah, coba saudara, nanti Anda akan bisa apa ya, terlepas dari pola cara berpikir, cara berdoa seperti yang lama itu. Ya. Kehadiranmu itu cukup membuat aku yakin Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam sekitarku ini, Engkau memperhatikan dan Engkau akan melakukan sesuatu untuk diriku ini. Dengan caramu. Ya, dengan kuasamu. Nah, kalau perlu dia mau pakai tanganmu, dia akan gerakkan tanganmu. Kalau dia mau pakai mulutmu, dia akan gerakkan mulutmu untuk berbicara sesuatu. Ya, tapi munculnya bukan karena Anda mikir, enggak. Kesadaran Tuhan dulu. Ada masalah nih, ya. Ada Tuhan. Pastikan. Ya, tapi kalau Anda merasa enggak yakin ada Tuhan, Anda harus cari Tuhan itu dulu. Temukan sampai dia yakin ada di dalam diri Anda. Ya. Tiap hari ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Ya. Nah, saudara, jadi kalau ada masalah, ada orang telepon atau minta didoain gitu ya. Saya sekarang nggak berpikir lagi, ini mau saya apain ya? Saya cuma bilang, oh terima kasih. Saya datang bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan. Lalu di jalan itu saya chatting dengan Tuhan. Tuhan Yesus, orang ini mesti diapain? Saya tunggu instruksinya dia. Ya. Terus, yang membuat lama kadang-kadang kita menangkap apa yang dia katakan itu karena apa? Kebimbangan, keraguan ya. Membuangnya bagaimana? Keraguan, kebimbangan itu. Latihan nih. Latihan konsentrasi. Dengan membuang semua, kadang-kadang pikiran risiko nih kadang-kadang ya. Nah, kadang-kadang saya bilang, oh pokoknya lah, mau malu biarin. Jadi saya udah nggak memikirkan tentang harga diri saya lagi gitu. Ya, pokoknya nanti Tuhan saya percaya pasti akan bekerja. Ya, kadang-kadang di tengah jalan dia memberikan hikmatnya, kadang-kadang sampai di lokasinya, dia baru memberikan solusinya ya, atau cara-caranya. Itu yang pernah kami lakukan seperti itu. Ya. Nah, Lukas 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Lukas 11. Nah, karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan.
Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberikan ular kepada anaknya, itu sebagai ganti ikan. Atau jika ia minta telur, ya, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan, ya, Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jadi ada kepastian yang luar biasa yang akan diberikan oleh Allah ketika kita mau mencari Dia. Nah, kita lanjut saudara ya. Lapar akan Tuhan sini ya. Carilah dengan Dia dengan segenap hati. Carilah maka kamu akan mendapati aku. Mencari dengan segenap hati adalah persyaratan terakhir yang aku minta. Ya, penuh hatimu. Engkau telah menjadi lapar dan haus dan menyerah total karena akhirnya engkau menyadari ketidakbergunanya hidup di bumi tanpa aku. Ya, sampai Anda mengalami kesadaran ini muncul bahwa hidupmu nggak berguna tanpa Tuhan. Memang hikmat seperti itu hanya dapat terjadi karena banyak pengalaman, kegagalan, dan kekecewaan. Mengapa seseorang harus mengalami kehancuran atau brokenness? Sebenarnya karena kurang pengertian akan jalanku saja. Ya, nah, saudara, Tuhan kadang-kadang memakai situasi supaya hikmat itu muncul, pengalaman kegagalan, kekecewaan, brokenness terjadi supaya kita mengandalkan Tuhan. Walau hal-hal itu telah ditulis di dalam Alkitab, tapi kesombongan manusia yang menyebabkan mereka tak mau menyerah sebelum mencoba. Setelah lelah, letih, baru mereka datang kepadaku. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi kalau belum mengalami pengalaman sampai fatal, belum menyerah sama Tuhan, ya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, ya. Nah, setelah nggak bisa, baru aku berserah, harap Yesus juru selamat, aku berserah. Tapi sebelumnya, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Ayo, siapa yang suka begitu dulu? Mau coba ini, coba itu, eksperimen ini, eksperimen itu, gitu ya? Orang ini kalau diginiin gimana, gitu ya? Kalau didoain begini gimana, gitu. Itu kecenderungan loh. Ya, dulu kita lakukan seperti itu. Ya, sampai akhirnya yang kita doain mati. Tuhan, kenapa mati? Gitu ya. Di mana kuasamu? Nah, teriak-teriak sama Tuhan. Ya, lalu Tuhan arahkan. Pengen pelayananmu berhasil selalu, Anda harus tunggu instruksinya Dia. Dia tak pernah gagal, amin. Anda sering gagal, Allah tak pernah gagal, amin. Nah, kalau Dia izinkan Anda mengalami kegagalan, supaya Anda bertobat, ya. Makanya kalau kita sudah merasa letih, lesu, karena bereksperimen ini dan itu gagal terus, maka Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini penting bagi kita ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ikutlah aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa ada beban? Kenapa letih? Kenapa? Karena mencoba dengan cara sendiri. Datang kepada Yesus, Dia akan memberikan kelegaan. Lalu diajar oleh Dia. Diberi kuk. Nah, hidup Anda sekarang diarahkan oleh Dia. Dengan lembut, dengan rendah hati, sampai kita mendapat ketenangan. Ya, Bapak berkata lagi, sungguh berbeda dengan anakku. Ketika ia ada di muka bumi, karena ia mengerti bahwa berbantah denganku adalah sia-sia, ia dapat membatasi dirinya agar tidak bertentangan dengan kehendakku sejak semula. Dialah satu-satunya orang yang pernah hidup di bumi dengan ketaatan kepadaku sepenuhnya, karena ia telah memahami perjalan-jalanku sebelum ia turun ke bumi.
Ia harus membimbing semua orang ke jalan yang benar. Bahkan pemberontak paling jauh sekalipun yang akhirnya mau berteriak kepadaku ketika mereka tiba pada kesadaran bahwa mereka tak dapat berontak melawan kehendakku, akhirnya akan menundukkan diri untuk dipimpin oleh tangan kasihku. Ya, coba lihat Mazmur 17 ayat 7. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib ya engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Ya, ini nubuatan yang betul. Akhirnya Yesus disalib, lalu dia bisa menyelamatkan salah satu dari penyakit. Nah, saudara, karena apa? Ketaatannya. Ya, karena ketaatan atas kehendak itu. Mazmur 68:19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan ya Tuhan Allah. Saudara, membimbing pemberontak itu butuh tenaga ekstra. Betul nggak ya? Tapi Yesus bisa. Ya, banyak pemberontak-pemberontak yang akhirnya bisa dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Dia mau taat kepada Bapaknya dan tunduk pada jalan-jalan Bapaknya. Ya, nah, saudara, kalau Yesus memang sebelumnya dia sudah pernah ketemu Bapaknya ya. Nah, kita kan belum. Nah, Yesus pada waktu menjadi manusia, dia harus menahan dirinya, walaupun kehendak manusianya ada. Dia harus tunduk pada kehendak Bapaknya. Nah, kita sebagai manusia yang belum tahu tentang kehendak Bapak itu, kita nurut aja. Kita mulai belajar. Tadi katakan belajar kepada Yesus ya. Polanya Yesus itu kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, kehendak Bapak itu nanti akan mudah ya terjadi di dalam kehidupan kita ini semuanya. Amin. Nah, saudara, tidak ada pemberontak-pemberontak yang tidak bisa tunduk kepada Allah. Yesaya 53:12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat dengan jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung dan menanggung untuk pemberontak. Amin. Nah, saudara, kuncinya cuma satu. Ya, mau dipimpin. Jadi dia ada di dalam kita. Sekarang kita harus mau dipimpin. Ya, banyak kali orang berkata berulang-ulang bahwa mereka menyerahkan diri kepadaku. Tetapi, ya, aku kemudian membuktikan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh dengan perkataan mereka. Dengan cara memberi sesuatu yang tak mereka sukai. Ya, mereka akan mulai memberontak terhadapku. Kemudian mereka memberontak. Semakin lama mereka harus menunggu persetujuanku untuk dipimpin sepenuhnya oleh rohku. Roh pemberontakan itu tertanam dalam sekali di dalam hati manusia. Sampai aku harus mematahkannya berkali-kali sebelum aku dapat menjangkau tangan orang-orang itu untuk dipimpin ke jalan yang benar. Ya, banyak orang Kristen kadang-kadang dalam doa, dalam statementnya dia mulai katakan Tuhan pimpin aku, tapi sebenarnya dia nggak mau dipimpin. Walaupun kalau ibadah gitu, sebelum ibadah minta Tuhan pimpin gitu ya. Pimpin aku Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus dan sebagainya. Tapi dia nggak mau dipimpin sebenarnya. Nanti kalau Roh Kudus sudah turun bermanifestasi itu, kehendaknya yang mulai terjadi di dalam kehidupannya. Amin ya. Dan itu yang terus disodorkan kepada Allah. Nah, saudara, Mazmur 107. Ayat 23 sampai ayat 29. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya, jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang.
Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Hidup manusia itu kadang seperti itu loh. Ya, mereka hidup seperti di tengah-tengah gelombang, angin, badai, berseru kepada Tuhan. Tapi sebenarnya ya, setelah mereka dihimpun ya, diselamatkan oleh Allah, tujuan akhirnya adalah dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka, ya. Nah, jadi dia mau menuntun dalam kehidupan kita, dituntun oleh Tuhan, ya. Nah, Tuhan itu menuntun kita dalam 1 Petrus 2:25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Dia mau tuntun Anda seperti domba-dombanya ini, ya. Dia mau tuntun. Nah, Yesaya 40 ayat 11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ya, hatinya Bapak itu seperti ini. Anak-anaknya di pangku, induk-induknya dituntun, diarahkan. Dia ada di dalam diri Anda, mau menuntun, mengarahkan setiap kehidupan kita. Nah, pesan Bapak, saudara. Anakku, hati yang lembut dan penurut adalah landasan yang diperlukan agar rohku boleh tinggal tetap selamanya di dalam diri seseorang. Ya, jadi sekarang kuncinya adalah hati yang lembut dan mau nurut. Nah, hati yang lembut itu hati yang baru yang diberikan oleh Allah sejak Anda lahir baru. Hati lamamu adalah hati yang suka berontak itu. Nah, diaktifkan hati yang baru. Hati yang lamanya itu mulai ini ya dipeti esin supaya tidak bereaksi, supaya tidak terus ada pemberontak itu. Nah, Matius 11:29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Jadi belajar kepada Tuhan Yesus kalau Anda nggak bisa lemah lembut. Karena apa? Belajar kepada Yesus itu belajar satu hal ini loh. Lemah lembut. Karena dia guru kita ini adalah rendah hati. Jadi kalau Anda nggak bisa lemah lembut, berontak terus, belajarlah kepada Yesus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Nah, Paulus menganjurkan dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu, ya. Jadi untuk bisa nurut cuma satu, miliki hati yang lembut, ya, lembut, hati yang lembut. Dalam perjanjian lama Musa, ya, lembut hatinya, tapi Musa masih gagal mengikuti gerakan Tuhan, sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi ada yang sukses, sempurna, yaitu Yesus. Belajar kepada Musa, Anda masih bisa gagal. Ya, belajar dengan Yesus, Anda bisa berhasil. Paulus itu belajarnya sama Yesus. Makanya dia menganjurkan, belajar kepadaku, ikutin teladanku, karena aku mengikuti teladan Kristus. Dan Paulus mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut. Amin. Nah, saudara, menunggu pimpinan Tuhan itu harus dengan hati sabar. Banyak orang kadang-kadang protes dengan saya gitu, Pak. Kemarin ada yang tanya begini tentang masalah yang kita bahas kemarin itu, cara yang pertama ialah atau cara yang kedua tentang yang itu loh, masa karismatik itu ya. Nah, masa karismatik atau masa kepenuhan Kristus. Ya. Wah, kalau nunggu ya terus Tuhan begitu, bagaimana Pak kalau kita hancur, semakin hancur?
Tapi kalau masa karismatik kan enak, kita minta kuasa Allah, lalu kita melakukan peperangan ini dan itu dan sebagainya. Ya, nah saudara, lalu saya anjurkan kepada orang yang WA saya itu, saya bilang, tunggu jawaban Tuhan, tunggu perintah Tuhan dengan sabar. Ya, dengan sabar. Nah, dengan sabar. Menunggu itu kadang-kadang ya orang dunia bilang, ada pepatah mengatakan menunggu itu adalah perbuatan yang gampang tapi membosankan. Dan banyak orang kadang-kadang gagal, ya toh? Nah, karena apa? Mereka memprediksi dengan waktunya sendiri. Padahal harusnya dia harus mengikuti yang ditunggu dong. Ya toh? Yang ditunggu kapan mau datang, aku harus ketemu. Dan saya sabar harusnya ya. Menanti dengan sabar. Amin. Nah, kita lihat ya. Kelemah lembutan juga dinyatakan dengan sikap mau menunggu waktuku sendiri dalam memenuhi janji-janjiku. Aku akan mempersiapkan hatimu juga untuk mencapai keadaan penurutan sepenuhnya dan melenyapkan seluruhnya sisa batu-batu di dalam hatimu, anakku. Ya, Mazmur 37-34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Amin. Nantikan Tuhan, ikutlah jalannya. Mazmur 27:14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ayat lagi, Habakuk 2 ayat 2 sampai yang ketiga. Lalu Tuhan menjawab, aku demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Perhatikan ya, masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Perhatikan, nantikanlah itu, bukan ditinggalkan. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Amin. Jadi dalam hal menanti itu, walaupun apabila berlambat-lambat, tetap nantikan itu. Jadi Anda harus punya keyakinan bahwa Tuhan tetap akan berbicara. Amin. Nah, saudara, nantikan Tuhan. Saudara, dalam dia ini kita malam hari ini saya habiskan. Kenapa? Ini satu paket, ya. Jadi urutannya begitu, ya. Nah, sampai Anda melihat dia yang ada di dalam Anda itu bermanifestasi, yang disebut manifestasi Allah terjadi, ya. Nah, ada satu contoh, ya. Ada seorang namanya Alain. Itu hidup tahun 1911 sampai 1970. Dia seorang hamba Tuhan dari Amerika. Satu hari harus mengunci diri di dalam kamar kecil berhari-hari dan menantikan kepenuhan dari Tuhan. Jadi ini ya, ini pengalaman dari Alain ini. Nah, dia mengunci diri di kamar kecil berhari-hari ya, sambil menantikan kepenuhan dari Tuhan. Ia meminta istrinya menguncinya dari luar sampai ia jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ia sendiri bersama Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya. Akankah harus berhari-hari atau hanya beberapa jam aku akan alami sesuatu dengan Tuhan atau tidak? Apakah dia akan menjawab? Nah, saudara, berarti ini ya, apa yang terjadi dengan Alain ini? Orang yang haus, orang yang merindukan Tuhan. Sampai dia bilang sama istrinya, nih ya, aku masuk kamar ini, kuncilah aku dari luar. Jangan buka sebelum aku gedor-gedor minta dibuka. Ya, sehari, 2 hari, seminggu, ya, kehausan untuk ketemu Tuhan itu loh. Ya, ada seperti itu. Kemarin gagal saya bilang seperti ini loh, Pak, ya. Nanti kalau saya mau pergi ke Bukit Doa, Ungaran, saya telepon Bapak ya. Terinspirasi oleh Bu Eva ternyata.
gara-gara ke sana. Nah, banyak pengen ke Bukit Doa Ungaran katanya. Nah, sekarang ke sana ngapain? Kalau hanya numpahin unek-unek saja, biasanya banyak ya. Orang-orang pergi ke Bukit Doa itu hanya numpahin unek-unek saja. Bukan cari ketemu Tuhan, tidak. Ya, coba ya. Kalau Anda di rumah kadang-kadang bising anak-anak gini-gini, masih Anda nggak bisa konsentrasi. Ambil ke tempat pengasingan, di mana Anda bisa menyendiri. Ya, nah, sewa villa di tengah hutan lah gitu ya. Nah, sendirilah di situ. Sampai Anda ketemu Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Bukan sekedar melampiaskan unek-unek Anda, masalah Anda gitu, enggak. Ya, Anda pastikan, ketemu Tuhan masalahku beres. Enggak ya? Saya tidak mencari solusi masalah saya. Saya mau ketemu dengan pribadi itu. Saya mau alami hidup dengan dia. Nah, itu yang harus dibangun hari ini. Ya, sampai kehadirannya dia ada di dalam Anda itu hidup bermanifestasi. Seperti Alen ini. Dia cari kebenaran itu. Tuhan, kalau engkau tidak menampakkan dirimu, menyatakan dirimu, aku tidak akan keluar dari kamar ini. Berapa hari nggak disebutkan, ya toh? Saya percaya itu berhari-hari. Ya, ini keseriusan untuk orang yang mencari Tuhan. Nah, saudara, perhatikan selanjutnya ya, kisah daripada Alen ini. Apakah kali ini Tuhan menjawab kelaparannya akan Tuhan atau haruskah aku kalah lagi seperti yang sudah-sudah? Ya, tidak. Aku akan tinggal tetap di sini, ini tekadnya. Di atas lututku sampai Tuhan menjawab atau aku akan mati dalam usahaku ini. Wow. Ini orang kalau Tuhan gak nampak gitu, aku mending mati di atas lututku ini. Gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Alen ya. Lalu apa saudara hasilnya? Perhatikan di sini, lihat ya. Akhirnya ia merasa ada cahaya masuk ke dalam kamarnya. Dikiranya istrinya membuka pintu kamar itu. Tetapi ternyata pintu surga yang terbuka. Dan kamarnya diliputi kemuliaan Tuhan. Lalu ia rebah ke tanah seperti orang mati karena kemuliaan Tuhan itu. Dan ia mendengar Tuhan berbicara berjam-jam dalam angin beliung. Setelah itu ia menjadi salah satu jenderal Tuhan dalam pelayanan penyembuhan dan mujizat di Amerika. Ya, nah saudara, itu pengalaman Alen. Berjumpa dengan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, Tuhan promosikan dia dipakai untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dia jatuh rebah. Itu mirip dengan pengalaman Paulus kan? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan sampai dia rebah, dalam kisah 9, 3-4. Dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, orang yang menemukan atau mendapat lawatan kemuliaan Tuhan, banyak yang tidak tahan dalam kemuliaan itu. Ya, karena itu kudus. Ya, Paulus roboh, Alen juga begitu. Dia roboh seperti mati rasanya gitu ya. Wahyu 1 ayat 17-18. Ya, ini terjadi di alam rohnya. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terkemudian, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, Rasul Yohanes dulu kan paling dekat dengan Tuhan Yesus ya. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia dengan tubuh kemuliaannya, dia melihat, dia terjatuh tersungkur. Ya, tersungkur seperti itu. Nah, kita lanjut ya, kisahnya Alen untuk menutup acara kita malam hari ini. Alen menjadi orang pertama yang mengembangkan pelayanan televisi nasional dan menyiarkan nubuatan serta pengusiran gelombang yang muncul di 54 stasiun udara dan 43 pemancar televisi dan memiliki sebuah landasan pesawat
terbang dengan 150 pesawat ya. Wow, keren ya pelayanannya. Sayang ia mati karena mabuk dan kegagalan liver di sebuah hotel. Itu akhir daripada ALN, tapi jangan lihat akhirnya. Akhirnya sedikit-sedikit aneh ya di hotel mabuk kalau macam itu ya. Nah, itu ya itu kan manusianya. Tapi perjuangan awalnya sampai akhirnya Tuhan bawa dia naik gitu loh. Ini luar biasa. Ya. Ya, itu menyadarkan kita malam hari ini. Dia ada di dalam kita. Mau apa dia ada di dalam kita. Kesadarannya, rindukan itu. Lebih daripada Anda merindukan urapan berkat, ya, supaya dia dapat bermanifestasi dan banyak hal-hal yang dia mau kerjakan melalui kehidupan kita ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi tentang dia di dalam kita sudah selesai malam hari ini. Besok kita akan membahas tentang kepenuhan Roh Kudus ya. Kalau kemarin kita bicara baptisan Roh Kudusnya, sekarang besok kita akan bahas tentang bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus itu. Bedakan baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Ya. Nah, baptisan Roh Kudus itu bentuk komitmennya. Roh Kudusnya sudah ada bagai meterai. Lalu Anda berkomitmen, itu namanya dibaptis. Nah, sekarang manifestasinya sampai seberapa persen, nah itulah yang disebut nanti kepenuhannya ada di dalam kehidupan kita ini. Amin. Oke, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.